sehingga temanya pagi hari ini, tema firman Tuhan saya simpel saja, supaya Anda pulang ingat dan berubah, kan gitu. Ingat, dengar, ingat, berubah. Temanya adalah ikut bekerja atau penonton. Nah kan, kalau yang datang terlambat tuh jadinya penuh, bisa maju ke depan supaya yang di belakang, yang terlambat nanti bisa menduduki kursi belakang. Inilah Ibu Gembala, tukang memperhatikan yang kecil-kecil. Ada saya enggak mau, waduh kursi paling belakang tuh penuh sampai di depan kamar mandi. Anda enggak bisa lihat saya enggak bisa lihat Anda ngobrol, saya khotbah, Anda enggak dengar, saya enggak tahu. Nah itu kan percuma. Jadi Anda datang ke sini bukan untuk ngobrol, bukan, kan gitu. Anda ke sini untuk mendengar firman, memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman dan diubahkan. Nah demikian yang di rumah, Anda bisa dengar online, tapi jangan gini, Anda cuman pasang kemudian Anda masak, kemudian Anda, saya minta sungguh-sungguh hargai firman Tuhan, amin. Nah siapa yang suka nonton sepak bola? Tentu bapak-bapak kaum pria, betul ya. Kalau saya dulu, ya anak saya langsung angkat tangan. Kalau saya dulu suka nontonnya basketball itu di acara sekolah. Kalau sekolah saya bertanding, maka saya menjadi supporter yel-yel bagi teman-teman saya yang bertanding. Apalagi kalau itu antar sekolah. Wah kalau sekolah kita menang itu sukacitanya luar biasa. Nah pada saat mereka bertanding tentu saya mau tanya, pemain sepak bola, pemain basket sama penonton lebih pintar mana? Jujur, betul lebih pintar penonton. 100 yang jawab penonton. Wih, kalau itu zamannya Yosi masih muda ya, sekarang kan udah lumayan. Dia masih muda, lumayan agak dewasa gitu ya. Jadi dia kadang-kadang tuh temennya datang ke rumah, itu teman-temannya yang sekarang udah pada balik Indo. Waduh, di rumah itu seru kalau lagi ada pertandingan bola itu yang namanya apa sih, dia punya grup Manchester apa Liverpool. Ya sudahlah, suka. Wah itu aduh, ada lagi yang dari Melbourne itu sampai nggak tidur dan heboh di bawah gitu ya. Terus saya gini, aduh, terus dia komen, aduh, kadang-kadang komennya, aduh, goblok banget sih, harusnya begini, harusnya begitu. Wah, apalagi seru dah, penontonnya tuh lebih pintar dari pemain. Tapi saya ngomong itu benar. Berapa banyak kita juga merasa kita tuh lebih tahu, lebih pintar, apalagi lebih tahu segalanya, itulah penonton. Tetapi pagi hari ini sudah waktunya kita berubah dari penonton menjadi ikut bekerja. Yang senang, yang sukacita. Lagi sekali tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau perlu toast. Nah, Bu, suamiku jadi penonton apa? Penonton film drakor. Enggak, yang kalau drakor bukan suami istri. Tapi saya bersyukur banyak istri-istri sekarang enggak suka drakor. Sukanya apa? YouTube khotbah. Kan gitu. Itu namanya perubahan bagi ibu-ibu yang enggak suka drakor. Sukanya YouTube khotbah. Amin. Nah, enggak berlama-lama. Yuk masuk Yakobus 1 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama ya. Sebentar, ini kalau sudah baca, saya perlu alat bantu, yaitu kacamata plus. Alat bantu saya. Kok di sini masih panas ya, Pastor Sam? Yang dilaporin Pastor Sam. Itu saya mau lapor ke siapa? Yakobus 1 ayat 22. Yuk. Itu kan langsung berkeringat ya. Oke. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yuk baca sama-sama yuk. Anda pakai, semua bersyukur ya. Kayaknya udah aman deh ya. Kita nggak perlu masker, tapi ya tetap kita menjaga. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan divaksin juga. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ulangi yuk, kamunya ganti saya, setuju? Karena hendaklah kamu itu nyuruh orang lain, betul? Tetapi marilah kita suruh. Karena gini, kecenderungan manusia itu pintar banget nyuruh orang lain, tapi susah menyuruh diri sendiri. Nah saya ajar, kamunya diganti dengan saya, sehingga kita menyuruh diri kita sendiri.
Setuju? 1, 2, 3. Tetapi hendaklah saya menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian saya menipu diri sendiri. Tentunya Anda tidak mau menipu diri Anda sendiri, bukan? Nah, kalau Anda tidak mau menipu diri sendiri, kuncinya cuma satu, jadilah pelaku firman. Terus lagi kan gitu. Nah, hari ini kita akan fokus, saya akan ajak Anda membaca dalam Matius 21 ayat 28 dan 32, dan perumpamaan yang akan kita baca ini adanya cuma di Matius 21 ayat 28 sampai 32. Dan jika saya ringkas perumpamaan ini, maka menjadi satu kalimat yang sudah disebut oleh Yakobus 1 ayat 22. Jelas ya? Waktu nanti kita baca ayat Matius 21, 28 sampai 32, kalau kita squeeze, kita ringkas, maka Yakobus memberikan summary atau kesimpulan yang bagus sekali ya. Tadi kita baca, tetapi kan gampang toh ayat hafalannya gini. Tetapi hendaklah saya menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar, sebab jika tidak demikian saya menipu diri sendiri. Nah, yuk sekarang kita baca Matius 21, 28 sampai 32. Sama-sama ya, kita baca 1, 2, 3. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. 29. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk. Sebentar kok saya akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Ada 2 anak. Dan 2 anak ini mewakili 2 kelompok orang berdosa. 2 orang anak ini disuruh oleh bapak yang sama, disuruh bekerja, dijelaskan kapan waktunya, yaitu hari ini. Kerja di mana? Kebun anggur. Nah, itu ayat yang ke-28. Jadi 2 anak itu disuruh oleh ayahnya bekerja hari ini di kebun anggur. Perhatikan ya, bapaknya sama, perintahnya sama. Cuman ini bapak ini punya ada 2 orang anak yang pertama dan anak yang kedua. Anak yang pertama disuruh, baik bapak, tetapi dia tidak melakukannya. Anak yang kedua disuruh, enggak mau, langsung jawab yang enggak mau gitu ya. Tetapi kemudian anak yang kedua ini menyesal dan akhirnya melakukan apa yang bapaknya suruh. Nah, jelas ya, jadi bapaknya sama, perintahnya sama, waktunya sama, bekerja hari ini di kebun anggur. Nah, perumpamaan ini menunjukkan Allah memanggil kita untuk bekerja dan waktunya adalah sekarang. Dan banyak dari kita harus melayani jadi berkat, namun penyakitnya kita semua adalah suka menunda. Yang setuju katakan gini,
kami berdua ini, ya kami, bukan berdua, kami sekeluarga itu join Fitness First. Bayar tiap 2 minggu sekali itu langsung potong kredit card kan gitu, lumayan mahal kan sekarang. Kemudian dalam prakteknya kita tuh suka menunda, besok ya. Akhirnya coba kalau saya sih saya freeze, jadi saya minta izin, saya off selama 2 bulan, tapi awal Maret ini saya sudah harus kembali ke gym. Ke Fitness First, tapi kan jadi saya nggak bayar karena saya minta off selama 2 bulan karena kesehatan saya. Karena itu dia langsung potong ke kredit card. Tapi berapa banyak kita menunda? Ini contoh yang simple ya, contoh yang sehari-hari. Iya ya, bener ya, itu soal gym. Kita udah bayar tapi kita nggak melakukan. Itu saya awal ini harus sudah melakukan, tapi sampai hari ini kan Maret sudah tanggal 7 saudara. Itu dalam hal jasmani, hanya olahraga. Tapi banyak lagi contoh ini dalam spiritual. Anda berjanji, Bu, saya tahun ini mau saat teduh. Bagus kan gitu. Ayo saya tanya jujur sampai hari ini 7 Maret. Siapa yang saat teduhnya on terus? Nah, nggak usah angkat tangan, nggak usah yang off terus atau yang on terus. Nah, Anda yang menjawab di dalam hati. Tapi saya mau bilang gini, kecenderungan manusia adalah suka menunda. Jadi sampai contoh, nanti saja deh melayani Tuhan kalau sudah tua. Ya kalau sempat melayani kalau sudah tua. Ya kalau nggak meninggal lebih dahulu. Saya ceritakan beberapa teman-teman kami, bahkan kemarin, beberapa hari yang lalu, kami dengar lagi, orang itu sehat banget ya. Kok bisa meninggal ya? Umurnya belum tua-tua banget. Itu kategori saya belum tua. Karena baru umur 66, menurut saya 66 belum tua. Kan gitu. Bagi saya tua tuh kalau sudah 80. Jadi kalau 66 itu belum tua. Nah, dia pikir maksudnya banyak orang berpikir nanti kalau saya sudah tua, saya akan melayani Tuhan. Hati-hati, belum sampai Anda melayani Tuhan, toto sudah dipanggil Tuhan. Nah, itu Anda akan menyesal. Nah, tapi itulah kecenderungan kita nih suka menunda. Ada lagi yang berjanji gini, nanti ya tante kalau aku udah bener-bener sukses nih, uangku udah banyak, aku mau memberi. Tak beliin gedung gereja di Sydney. Aduh puji Tuhan, emangnya uangmu berapa mau beliin kita kan gitu. Tapi berapa banyak orang tuh berjanji nanti, menunda. Dan saya mau bilang gini, kalau sikap hidup Anda seperti ini, suka menunda, punya mental seperti ini, saya mau bilang gini, Anda tidak akan pernah melayani dan Anda tidak akan pernah memberi. Beri apa yang ada padamu, layani Tuhan saat ini, sekarang, bukan nanti. Nah, saya ambil contoh Billy Graham dalam bukunya, memang sudah meninggal saat ini Billy Graham. Waktu dia masih hidup, dalam buku yang ditulis Just the Way I Am. Suatu pagi, suatu hari Billy Graham itu diajak breakfast sama Presiden Amerika, siapa namanya? John Kennedy. Dan setelah breakfast, Billy Graham diajak ke kantornya di Gedung Putih. Karena Presiden Kennedy berkata, aku perlu kamu banget dan tolong ke kantorku. Tapi hari itu Billy Graham itu kurang enak badan. Ya mungkin hari ini banyak yang gak online, ibadah online karena gak enak badan. Gak apa-apa. Tapi saya yakin Anda bukan Presiden Kennedy. Nah, singkat cerita Billy Graham bilang, aduh aku lagi gak enak badan. Lain kali ya aku datang ke kantormu dan aku doakan kamu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata hari itu adalah hari terakhir pendeta Billy Graham bertemu dengan Presiden Kennedy. Kenapa? Karena hari itu juga Presiden Kennedy dibunuh, ditembak dan mati. Nah, dengan kisah ini saya mau bilang gini, jangan pernah menunda kalau memang itu yang Tuhan ingin Anda dan saya lakukan. Yang setuju katakan amin. Ya, buang itu mental menunda. Saya banyak kok ketemu orang-orang yang suka menunda. Anda diam dah. Iya ya, bener banget. Itu gua banget. Nah, kalau Anda bilang itu gua banget, yuk kita berubah. Karena doa saya pagi hari ini, bahkan tahun ini, kita mau gereja ini berubah ya, bertumbuh ya, bertumbuh dan meningkat menjadi dewasa. Dari jemaat, dari pengikut, dari
follower menjadi disciple, dari pengikut menjadi murid Kristus. Yuk kita sama-sama menjadi murid Kristus. Haleluya, bukan puas cuman menjadi jemaat Rock Sydney, tapi kita semua berubah menjadi murid Kristus. Haleluya, yang tadi katanya lagu itu bukan katanya meninggalkan hakku, melepaskan hakku hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Wow, itu pujian dalam banget men. Yuk kembali kepada dua anak ini mendengar perintah yang sama dari bapak yang sama. Saya ulangi, yang sulung diperintah jawabnya ya, tetapi setelah itu tidak melakukan. Yang kedua jawab tidak. Nah, kalau Anda nyuruh anak Anda dan anak Anda bilang enggak mau, kita akan bilang kurang ajar kamu. Udah gitu nggak pakai alasan, tidak pakai alasan, pokoknya nggak mau. Tetapi ujung-ujungnya anak ini menyesal dan melakukan apa yang diperintahkan bapaknya. Saya kasih gini, mendengar dan berkata ya Tuhan itu tidak sama dengan melakukan. Jadi ya Tuhan berkata seperti anak pertama, anak sulung, iya Bapak, tetapi dia nggak ngelakukan. Ya, jadi mendengar dan berkata ya Tuhan tidak sama dengan melakukan. Yang pertama anak sulung tuh bilang ya Bapak, kenyataannya tidak dilakukan. Ayo, berapa anak yang seperti itu dalam kehidupan sehari-hari? Anda tentu saat ini menjadi anak kalau masih punya orang tua, tapi sebaliknya Anda juga jadi orang tua yang punya anak. Nah, anak yang kedua bilang enggak mau. Tapi lama-lama diem-diem diajak kerjakan juga. Nah, saya percaya pasti Anda lebih sayang kepada yang kedua, kan gitu. Mereka mendengar perintah yang sama dari Bapa yang sama, namun responnya beda. Tuhan tidak peduli seberapa banyak Anda dan saya mendengar dan mengerti firman Tuhan. Yang Tuhan peduli adalah seberapa banyak kita melakukan apa yang telah kita dengar dan mengerti. Anak sulung berkata ya, namun tidak melakukannya. Anak sulung itu gambaran orang Farisi, saudara. Orang Farisi, ahli Taurat, apalagi orang agamawi, rajin banget belajar Alkitab. Wah, pinter tentang Taurat. Taurat itu di kepalanya, saudara, kan gitu. Kalau diskus sama dia pasti kita yang kalah, karena dia orang yang ahli dalam kitab Taurat. Ya orang-orang yang benar-benar agamawi, Farisi, rajin belajar. Firman berjalan, Alkitab berjalan. Nah itu orang-orang Farisi. Sepertinya sudah berkata iya kepada perintah Tuhan, namun kenyataannya mereka malah menolak Yesus dan perkataan Yesus atau firman Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Betul? Itu orang Farisi, itu orang agamawi, itu ahli Taurat. Sedangkan anak yang berkata tidak pada awalnya itu adalah orang-orang berdosa, perempuan-perempuan sundal, para pemungut cukai. Namun justru mereka ini waktu Yesus datang, mereka menerima Yesus, diselamatkan, mereka mendengar firman Allah, mereka menerima Yesus sebagai juru selamat, menyadari dosa-dosanya dan bertobat. Nah, bila saya aplikasikan dengan keadaan kita sekarang, saya aplikasikan ya dengan keadaan kita sekarang sebagai berikut. Anak sulung yang berkata ya tetapi tidak melakukan adalah orang-orang yang sudah mendengar dan tahu banyak tentang firman. Bahkan dari dulu sampai sekarang. Namun ya udah tahu anak sulung ini adalah orang-orang yang dari dahulu mendengar firman. Dari dahulu udah tahu firman. Dari dahulu udah mengerti firman. Tetapi kan gitu. Haleluya, tetapi tidak berubah, tidak berbuah, kan gitu. Disayangkan sekali ya. Tetapi mereka tuh nggak berbuah, nggak berubah. Contohnya sombong ya tetap sombong, tukang gosip ya tetap gosip, apalagi suka marah ya pemarah, apalagi ya nggak ada perubahan hidupnya, pelit ya pelit, gosip ya gosip, kan gitu, gosip tetap gosip. Yuk yang gosiper berubah jadi worshiper, yuk.
Haleluya, dari awal gereja ini berdiri, kami berusaha sungguh-sungguh dengan kuasa Roh Kudus untuk menumpas roh gosip ya. Tapi kami melepaskan roh worshiper atas gereja lokal di tempat ini. Nah, itu orang-orang yang anak sulung yang seperti ini, biarlah kita berubah, yuk sama-sama kita berubah. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mengerti, tahu banyak tentang firman. Bahkan ada ayatnya loh saudara, orang yang tahu banyak tentang firman itu justru dituntut lebih banyak. Tapi saya tidak menyuruh Anda akhirnya kalau gitu Bu, saya nggak usah tahu banyak-banyak daripada nanti dituntut saya nggak bisa bayar. Salah saudara, tetap Tuhan mau Anda dan saya berubah, amin. Nah, itu tadi gambaran anak yang sulung ya, sudah ya jelas. Yang sekarang yang kedua, masih anak sulung. Ini gambaran orang Kristen yang hidupnya tidak jadi suratan Kristus, namun jadi hambatan orang lain datang kepada Kristus. Bener, banyak saya ketemu teman-teman saya bilang gini, lead teman SMA, SMP, apalagi teman sebangku ya. Bukan saya yang nyontek dia ya, kalau saya teman sebangku itu dia senang dengan saya duduk. Bukan saya yang nyontek dia yang nyontek saya. Kalau saya enggak bisa, kita sama-sama fail, sama-sama gak bisa. Tapi kalau saya bisa, dia pasti bisa. Itu saya, tetapi itu pun saya salah. Baik sama teman-teman, tetapi baik yang salah. Nah, teman-teman SMA saya bilang gini, Lid, gimana sih Lid? Dia mulai ngomong ini, si A, si B, si C, karena dia tahu saya pendeta. Terus saya bilang gini, saya senyum. No comment. Saya bilang yang penting kita semua harus, kamu cuma menyorot kami sebagai para pendeta, tetapi kita semua ingat, kita semua masih manusia, masih punya kelemahan. Well, tetapi biarlah hidup kita tidak menjadi sandungan bagi orang lain datang kepada Kristus, tapi biarlah kita menjadi suratan Kristus. Nanti kita baca selanjutnya. Nah, Kristus mati dibuang oleh tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Namun kok kita justru jadi batu sandungan? Harusnya jadi seperti Yesus, batu penjuru, bukan batu sandungan. Ketika bisnis, ketika kerja, ketika sekolah, ketika apalagi bisnis, kerja, sekolah, apalagi ketika pelayanan, apalagi. Nah, harusnya fokus kita semuanya adalah Kristus, bukan Allah-Allah yang lain. Nah, alasan mengapa ahli-ahli Taurat, orang Farisi ini dibandingkan dengan perempuan sundal dan pemungut cukai. Nah, alasannya tadi kan sudah kita Matius 21 ayat 32 itu dikatakan kok malah perempuan sundal, pemungut cukai yang malah percaya kepada Yesus, yang malah diselamatkan, malah yang bertobat ya. Nah, kita lihat. Nah, tapi kenapa kok yang perbandingannya tuh kasarnya jomplang? Jomplang itu apa sih? Jomplang itu bahasa Jawa ya, bahasa Surabaya. Tidak balance. Perbandingannya orang Farisi, ahli Taurat, orang agamawi dibandingkan dengan perempuan Sunda, para pemungut cukai. Enggak balance banget, enggak seimbang. Kita baca yuk di dalam Matius 23 ayat 5 sampai 7. Ini loh orang Farisi nih. Aduh, yang lucu, banyak ada orang saya kira-kira bisa menebak siapa orang itu. Maaf, Anda orang Farisi benar kalau Anda mendengar, kira-kira saya tahu siapa Anda kan. Ada orang yang menamakan dia menamakan dirinya orang Farisi benar. Karena suatu hari ada yang berkata gini, Bu katanya, orang Farisi itu nggak salah loh. Yang bilang dia salah siapa? Yang salah itu kalau dia tidak menghidupi apa yang dia ketahui. Nah, itu orang Farisi. Jadi mungkin orang itu yang menamakan dia orang Farisi benar kan gitu. Tapi mari kita lihat sama-sama yuk Matius 23 ayat 5 sampai 7. Jangan sampai Anda menjadi orang Farisi benar ya, nanti ikut-ikutan kan gitu. Karena orang Farisi benar itu tukang komentar, penonton kan gitu. Ya, saya berharap orang Farisi benar bertobat, ketemu Yesus, bertobat jadi murid Kristus. Saya tertawa nanti
nanti kalau orang Farisi benar mendengar, saya langsung di komen di YouTube saya itu. Matius 23 5 sampai 7. Sama-sama baca 1 2 3. Semua pekerjaan yang mereka lakukan, perhatikan, hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar, jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. 7. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Kalau saya aplikasikan zaman sekarang itu, kira-kira mereka orang-orang yang menamakan dirinya Farisi, orang itu apalagi ahli Taurat, itu jalan nggak nginjak tanah gitu ya. Dan suka dipuji, suka menerima penghormatan. Aduh, ya. Sebentar saja baca tentang itu. Lebih banyak kita baca tentang yang kedua, amin. Nah, sikap hati kita ketika mendengarkan firman Tuhan itu sangat penting. Betul. Sikap hati Anda dan saya ketika mendengar firman Tuhan itu sangat penting. Itu sebabnya saya mau ulangi yang suka ngobrol waktu orang khotbah, waktu hamba Tuhan khotbah. Kok tahu sih Bu? Ya kadang-kadang saya kan bukan kontrol ke jalan, saudara. Nanti saya ditanya, kok tahu sih? Ya saya kan jalan, duduk depan terus saya ke toilet kan saya jalan, lihat Anda ngobrol. Ini datang ke gereja mau dengar firman atau mau dengar ngobrol satu sama lain sih? Nah yang kena berubah. Si tante nyinggung aku. Nggak nyinggung, saya mau Anda berubah. Amin. Saya pun banyak buat kesalahan, saudara, jujur. Sehingga saya pun banyak harus berubah. Ya, sikap hati kita ketika mendengar firman Tuhan sangat penting. Menghampiri tahta Allah dengan kesadaran bahwa Anda dan saya adalah orang berdosa yang butuh Allah, yang butuh firman-Nya. Itu sangat penting. Jadi waktu Anda dan saya datang ibadah, pastikan Anda bukan menjadi orang Farisi yang berkata, ingat waktu ada Yesus kasih 2 perumpamaan orang Farisi yang berdoa, dia berkata, Tuhan aku sudah puasa, aku sudah bayar perpuluhan, aku sudah nyumbang gereja, aku sudah ini, sudah itu. Waduh, mengemukakan kepada Allah apa yang dia lakukan yang menyenangkan Allah dan menyenangkan manusia. Sementara satu lagi orang pemungut cukai yang berdoa dan menundukkan kepalanya dan bilang, Tuhan aku ini orang berdosa yang butuh Engkau banget, yang butuh kasih karuniamu banget. Haleluya, haleluya. Waktu saya setiap kali saya mau bilang gini, kalau saya ditanya jujur, saya ini bukan tipe orang yang siap setiap saat untuk berdiri dan berkhotbah. Saya tipe orang waktu saya ikut tes, ternyata saya ini tipe orang yang melayani. Nah kalau di gereja ini yang wah begitu lihat sesuatu nggak usah pakai jabatan, tapi begitu lihat sesuatu dan langsung respon. Itu saudara saya kan hanya mengambil contoh. Anda yang tidak ambil contoh jangan tersinggung. Saudara saya yang namanya David, dia tuh bukan koordinator, dia bukan asyik, tapi begitu dia lihat ada yang kekurangan, nggak usah perlu jabatan dia langsung aja melayani, begitu. Nah itu kira-kira saya kan gitu. Jadi waktu saya renungkan karena hasil tes saya itu punya karunia yang kuat dalam melayani. Iya. Betul, betul banget ya hasil tes. Yang kedua, saya punya karunia apa? Administrator, bukan berarti admin, bukan. Administrator tuh orang yang senang menjadi fasilitator. Contoh nih, kan gereja kita sebentar lagi mau ulang tahun ke-25. Nah, saya ini udah berdoa-doa, waduh Tuhan mau buat apa ya, Tuhan mau buat apa ya. Nah itu belum ketemu, saya mungkin harus lebih sungguh-sungguh. Tapi saya sudah menghubungi beberapa orang, yuk bantu kita, bantu kami. Nah tetapi saya menjadi orang yang menjadi fasilitator waktu suatu hari, sampai hari ini masih, saya ikut 2 sekolah, 2 kelas yang khusus women. Dan waktu saya ke kelas itu yang pertama tuh woman discipleship. Ini bagaimana ternyata saya tahu, itu betul karunia saya. Yang kedua administrator, bukan admin, bukan. Jadi orang yang senang memfasilitator. Nah waktu saya ikut 2 kelas ini, yang pertama woman discipleship, lanjut belum selesai, baru 7 kali pertemuan. Kemudian lanjut yang namanya inside out.
Jadi apa sih yang dibahas di situ, bagaimana wanita ini harus bersih dalamnya. Tapi saya percaya kalau wanita Allah berubah, benar-benar menjadi Allah, benar-benar menjadi wanita Allah, benar-benar tadi menjadi woman disciple, murid Kristus ya. Wow, ini luar biasa loh saudara. Karena wanita tuh punya peranan yang penting baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Sehingga teman saya ini kebetulan secara tidak sengaja saya ketemu dengan dia. Ya seorang pengajar yang sangat-sangat bagus. Dan dia menulis buku, dia orang yang sangat pintar nulis, sangat pintar ngajar. Wih, saya bilang saya nggak ada apa-apanya. Nah, waktu saya ikut pertama kelas Women Discipleship, kebetulan yang ikut dari Australia itu 3 orang. Nah, 3 orang ini akhirnya saya kata, kita kan udah diberkati ya sampai ke pelajaran ke-6. Kenapa kita enggak buat sesuatu untuk Australia? Yuk, dia bilang gitu. Terus dia langsung bilang, kalau kita mau buat sesuatu untuk Australia, Women Discipleship Australia. Nah, terus dia teman saya yang 2 gini, dia bilang kayaknya yang cocok jadi leadernya, fasilitatornya adalah Ibu deh, kita ikut saja. Waduh, saya bagian ide, saya yang bagian disuruh. Memang biasanya begitu sih, yang punya ide yang bagian disuruh-suruh. Jadi bagi saya untuk yang ketiga karunia menasihatin, itu memang benar-benar. Nah, tetapi bagi saya berkhotbah ini sesuatu yang berat. Tetapi saya mau bilang gini, Tuhan, aku cuman mau taat gitu ya. Aduh, aku gak bisa pakai jubahnya Yosia kan gitu. Tapi aku mau belajar khotbah tentang gospel. Nah itu kan kemauan saya. Karena aku rindu gereja yang kami layani bukan cuman puas jadi jemaat. Tapi kami rindu gereja yang kami layani dari follower, dari pengikut menjadi murid Kristus yang sejati. Wow. Dan itu yang mendorong saya, yang mendrive saya untuk saya berusaha sungguh-sungguh menyampaikan firman dengan baik, dengan benar. Karena waktu firman Tuhan ini disampaikan, saya berdoa firman ini akan menjamah hati Anda. Sewaktu hati Anda dijamah, Anda pun bertobat dan berubah mengarah seperti keinginan Kristus, menjadi murid Kristus. Ya, waktu saya berdoa, Tuhan, ampuni banyak kelemahanku loh Tuhan. Semakin aku mengenal Engkau, semakin aku sadar betapa banyaknya dosa yang ada dalam hidup saya. Tapi saya nggak berhenti sampai di situ. Ya harus berjuang dong. Ya kalau sudah tahu banyak kelemahan, ya berusaha dong untuk berubah, untuk akhirnya benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati. Sehingga saya bersyukur saya ikut sum-sum tersebut, workshop tersebut, karena mengubah dalamnya saya kan gitu. Jadi nanti saya encourage para wanita Allah, khususnya kami yang mau adakan untuk gembala-gembala, ibu-ibu gembala dan para pekerja wanita, leaders ya, women leaders, ibu gembala dan para pekerja wanita untuk ikut sama-sama di dalam Women Discipleship Australia. Kapan itu? Juli. Nah, karena kami yang mengadakan, jamnya Australia saudara. Kalau mereka mengadakan jamnya jam Indo, jam 7 malam, jam 11 malam ada di belakang komputer sampai jam 1 pagi. Itu teorinya, prakteknya sampai jam 1:15 pagi, dan saya baru tidur kira-kira jam 2, jam 3 pagi. Nah, itu tidak bagus untuk saya. Sehingga sebaliknya waktu saya ikut tes, paling buruk adalah kesehatan. Waduh, kok bisa tahu ini tesnya ya, saya paling buruk kesehatan karena kekurangan tidur saya. Nah, oke, lanjut kepada sini. Sudah, kembali ya. Sikap hati kita waktu mendengar firman Tuhan ini sangat penting. Nah, kalau enggak, bahaya, kita akan jatuh seperti anak sulung saudara. Yang tadi, yang ya, dengar nih firman, ya, aku mau berubah. Kenyataannya enggak berubah kan gitu. Ini sama dengan orang di gereja ketika mendengar firman. Di pikirannya langsung gini, berapa banyak Anda yang dengar firman gini? Firman itu bukan untuk aku. Bu, firmannya ibu itu untuk bojoku bu. Nah, orang Surabaya enak kan? Untuk suamiku cocok banget. Kok ibu bisa tahu sih bu kelemahan bojoku? Nah, bojoku tuh orang Surabaya. Ya, untuk suamiku atau untuk istriku. Terus nanti, aduh itu betul banget bu. Untuk siapa? Untuk papa mamaku bu. Aduh itu betul banget bu. Untuk siapa? Untuk anak-anakku bu. Nah, dir. Tambah lagi bu, bener banget bu, tuh gembala KM-ku loh bu, suka begini suka begitu, bener dia tuh cuman penonton bu kan gitu. Sudahlah,
Kita mulai tunjuk kanan, kiri, muka, belakang, samping, apalagi ya. Aduh. Terus tambah lagi, Bu, itu cocok untuk gembalanya, Bu, kan gitu. Apa sudah apaan coba kan gitu. Nah, kenapa sih orang-orang ini kok nggak bisa berubah? Jawabannya gini, ada yang jawab gini, Bu, salah diajarin, Bu. Kenapa diajarin apa, Nak? Diajarin apa? Dari sekolah minggu diajarin nyanyinya gini. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Siapa yang pernah diajarin lagu itu? Siapa yang bisa lagu itu? Tidak berubah, itu sebabnya saya juga tidak berubah. Nah, alasannya mereka nggak berubah sampai hari ini karena dari kecil diajarin nyanyi lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Saya mau bilang kalau Yesus berubah, Anda dan saya yang mati, saudara. Kita bersyukur Tuhan Yesus kasihnya nggak berubah, kesetiaannya nggak berubah, semua kuasanya, apalagi semuanya nggak berubah. Nah, kalau Anda dan saya harus berubah. Yang setuju katakan iya. Tapi hati-hati, iya belum berarti Anda melakukan ya. Setiap firman yang Anda dengar, saat teduh yang Anda lakukan adalah untuk Anda secara pribadi. Ya, begitu berharganya Anda dan saya di mata Tuhan, sehingga Tuhan tidak rela melihat Anda dan saya tidak bertumbuh serupa dengan Dia. Senangnya, saya ulangi, Tuhan tidak senang, tidak rela melihat kita tidak bertumbuh serupa dengan Kristus. Nah, hamba Tuhan Max Lucado berkata begini, Tuhan mengasihi kita apa adanya, betul? Tuhan mengasihi saya, mengasihi Anda apa adanya. Namun Tuhan tidak rela kita terus-menerus apa adanya. Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bukan hanya Max Lucado loh, cuman hamba Tuhan Max Lucado ini memberikan suatu quote yang mendukung apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengasihi saya, dan Tuhan tidak rela melihat Anda dan saya terus menerus. Kok dari tahun ke tahun gak ada perubahan ya? Gimana nih? Saya kalau jadi gembalanya juga kok gak berubah-berubah orang ini kan gitu. Bu, makanya saya takut konseling sama ibu nanti dihakimi, saya tidak berubah. Enggak, saya tidak menghakimi saudara. Saya selalu bilang, saya mau jadi sama-sama Anda menjadi murid Kristus yang terus belajar, tahu, mengerti dan berubah. Nah, suatu hari waktu guru saya, ya saya harus panggil dia guru saya, walaupun usianya masih jauh lebih muda, dia bilang gini, Ibu, saya menghargai, saya salut dengan ibu. Bu seorang ibu gembala yang sangat sibuk, yang senior, tapi masih terus mau belajar kepada kami yang muda-muda. Terus saya bilang gini, tidak ada istilah berhenti belajar. Bagi saya masih banyak kekurangan saya. Itu sebabnya saya belajar. Supaya saya lebih mengerti dan saya juga mau berubah ke arah Kristus. Nah, ini kerinduan saya Tuhan, saudara, supaya gereja lokal, supaya Anda yang setiap hari mendengar, saya lanjutkan ya. Gereja ini diberkati Tuhan luar biasa loh. Saya mau ngomong, ya, apa yang membuat saya berkata gini? Bukan soal keuangan, gini, kebenaran yang keluar dari mimbar ini, wow, melimpah saudara. Lihat bagaimana gembala Anda, Pastor Sam mengajar, bagaimana generasi berikutnya Pastor Yosi mengajar. Semalam saya bilang, anaknya khotbahnya bagus ya. Saya cuma bilang puji Tuhan. Tapi saya tidak senang kalau cuma dibilang khotbahnya bagus. Saya senang kalau dia berkata, wih, aku mendengar khotbahnya Yosia dan aku buat keputusan untuk bertobat. Nah, itu yang saya dengar senang saudara. Cuma dibilang khotbahnya bagus tapi tidak mengubah untuk apa saudara. Tapi saya mau bilang gereja ini diberkati Tuhan luar biasa. Bukan hanya pengajaran, mujizat, apalagi suara Tuhan disampaikan keluar dari mimbar ini. Dan kebenaran itu bukan, saya ulangi, gini loh, kebenaran yang Anda dengar bukan untuk orang sebelah Anda, setuju? Bukan untuk orang di rumah Anda, tapi semua yang Anda dengar, kebenaran yang Anda dengar itu adalah untuk Anda sendiri. Yang mengerti katakan amin.
Biar pakai masker bisa kan? Kebenaran yang Anda dengar itu untuk Anda sendiri. Bukan untuk sebelah Anda, bukan untuk sebelah kanan, sebelah kiri, muka, belakang, tambah lagi. Ya, bukan untuk yang di rumah, bukan. Tetapi untuk Anda sendiri. Supaya akhirnya waktu Anda berubah, Anda menjadi murid Kristus. Nah waktu Anda bekerja di marketplace, dia bilang gini, ih kok sekarang dia berubah ya? Ih, kok dia berubah banget ya? Orang tuh bisa menikmati perubahan kita. Yang ngerti katakan amin. Nah, supaya lagi orang suami, istri, orang tua, anak, orang di luar sana melihat ada Kristus di hidup Anda. Wow, supaya orang di tempat Anda bekerja tertarik mengenal Kristus. Nah, di tempat Anda bekerja, di tempat Anda kuliah, di tempat Anda lagi pelayanan. Lihat, sekarang kok dia sabar banget ya. Udah sabar, lemah lembut. Aduh, enaknya jadi anaknya Ibu Lydia. Salah. Saya bilang gini, kalau saya dipuji, saya bilang jangan dipuji dong, nanti ke helm saya. Tapi saya bilang gini, justru saya harus bangga dengan Anda lebih muda jauh, tapi Anda mengajar. Terus dia bilang, Bu, saya kan baru pinter ngajar. Ya kita sama-sama jadi murid. Saya bilang kita sama-sama jadi murid. Hari ini saya mau bilang, saya pun sama Anda, kita sama-sama belajar. Amin. Sehingga waktu kita berubah, yuk dari penonton jadi ikut bekerja, dari follower jadi disciple, amin. Dari pengikut jadi murid Kristus, amin. Sama-sama belajar, setuju? Jadi kalau nanti gini, karena saya nggak mau gini, loh kok ibu masih punya kelemahan? Ya itu sebabnya saya sama-sama belajar. Haleluya, lanjut. Hidup Anda akan menjadi Injil kelima. Bu, Injil kan cuma 4, Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Tapi Lukas, Yohanes ya, 4 ya. Tapi kita menjadi Injil kelima karena bukan hanya Injil yang tertulis yang ada dalam Alkitab, namun Injil yang tidak tertulis, terbuka, dilihat oleh semua orang yang ada di sekitar Anda. Aduh. Kalau saya dipuji dengan orang yang baru kenal saya baru-baru mah itu lewat. Tapi kalau saya dipuji dengan orang yang sangat dekat dengan saya, keluarga saya, dipuji, dia bilang, Mami sekarang kok berubah gitu. Apa rahasianya? Ikut woman discipleship. Sekarang sudah menginjak yang kedua, ikut namanya inside out. Nah ini dalamnya semua dibersihin saudara, supaya inside saya bersih, sehingga lebih kinclong lagi keluarnya. Haleluya. Definisi penginjilan dari Norman Geisler adalah suatu usaha dari umat percaya untuk menjadikan orang lain mengambil satu langkah mendekat kepada Kristus. Itu penginjilan yang arti penginjilan yang didefinisikan oleh hambanya namanya Norman Geisler, bahwa suatu usaha dari umat percaya untuk menjadikan orang lain mengambil satu keputusan mendekat kepada Kristus. Pertanyaan, apakah hidup kita menjadikan orang lain mendekat kepada Kristus atau malah menjauh? Kedua, Allah yang berdaulat memberikan pilihan. Betul? Allah tadi memberikan pilihan, mau jadi anak sulung atau menjadi anak yang kedua. Itu pilihan di kita. Alkitab penuh dengan pilihan. Ada jalan lebar, ada jalan sempit. Ada orang yang membangun rumah di atas dasar batu atau membangun rumah di atas dasar pasir. Mau berpikir hal-hal yang di atas atau hal-hal yang di bumi. Nah, pilihannya adalah mau jadi anak yang hanya ngomong saja. Bahasa Indonesia yang orang Indonesia suka nyingkat-nyingkat ya. Omdo, apa tuh omdo? Omong doang. Pilihannya mau jadi anak yang omdo, omong doang, ngomong saja, atau anak yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bapak. Nah, kita punya pilihan. Anda dan saya punya pilihan, mau jadi yang mana? Kadang-kadang jadi anak yang omdo sih Bu, tapi setelah sadar dia berubahlah jadi anak yang do lah Bu, enggak omdo tapi do katanya ya. Nggak omong doang tapi melakukan. Tapi biarlah hari ini setelah kita dengar firman, nanti perjamuan kudus menyucikan kita, memampukan kita. Sehingga kita menjadi benar-benar bisa menjadi orang-orang, menjadi murid Kristus yang ikut bekerja
di kebun anggur, di ladang Tuhan. Manusia diciptakan dengan kemampuan dan kebebasan untuk memilih. Tetapi bukan kebebasan yang manusia sekarang pahami. Bebas terbatas, bebas yang dibatasi oleh kebebasan Allah. Jika Allah bebas, perhatikan, kebebasannya tidak merusak karena nature-nya Allah baik dan sempurna. Bedanya, namun jika manusia bebas mutlak, maka kebebasannya pasti merusak karena sifat dosa manusia yang masih bergerilya di dalam hati manusia. Betul banget. Itu sebabnya bebas yang dimaksud Allah adalah kebebasan sejati untuk orang Kristen. Untuk Anda dan saya bebas untuk melakukan kehendak Allah. 1 Petrus 2:16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, ketika pilihan itu datang, kita bebas memilih. Tanpa Kristus, perhatikan, tanpa Kristus nggak ada pilihan. Tanpa Kristus pasti kita milih hidup bebas karena nature-nya manusia tadi yang nggak bisa dilarang, semuanya mau hidup bebas, hidup seenaknya sendiri. Nah, itu nature manusia yang banyak dosa masih bergerilya di dalam hati manusia. Nah, tanpa Kristus tidak ada pilihan. Tapi dengan Kristus, terima Yesus, mengikut Yesus, sekarang saya ajak bertumbuh, meningkat dewasa, menjadi murid Kristus. Maka dikatakan di dalam Kristus justru kita punya pilihan. Dengan Kristus pilihan untuk taat itu ada. Kenapa? Karena Hal ini bukan berarti Allah tidak berkuasa, bukan. Pemahaman terhadap sifat Allah yang indah, yaitu Allah ingin ketika manusia memilih untuk taat pada firman Tuhan, maka ia taat dengan kesadaran penuh dan hati yang ikhlas dan rela apapun resikonya. Dengan kata lain, waktu kita memilih kita punya Kristus, dan pilihan kita waktu kita memilih Kristus, kita punya sebuah ketaatan karena Dia yang sudah membayar untuk kita semuanya. Kok saya lebih cepat dari konklusi, lebih masuk ke konklusi sebentar. Kita harus paham bahwa ada harga yang dibayar, betul. Kita harus paham bahwa ada harga yang harus dibayar ketika kita memilih tidak taat. Atau kita milih taat kepada Tuhan. Taat pada Tuhan itu mahal loh saudara. Namun layak. Seberapa besar harga yang harus dibayar untuk sebuah ketaatan, bahkan jika itu menuntut nyawa kita, itu tetap layak. Aduh, hebat ya. Kenapa sih kita taat, kita punya pilihan ikut Yesus harus bayar harga dan tetap itu layak ya, walaupun harga itu menuntut nyawa kita. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Sebaliknya barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Jadi bicara mengikut Yesus, taat kepada Yesus, jadi murid Kristus, ada resiko, ada harga yang harus dibayar. Tetapi, tidak hanya berhenti ada harga yang harus dibayar, tidak. Tetapinya ini saat Yesus di kayu salib, Yesus sudah bayar lunas harga ketaatan kita semuanya. Yesus sudah bayar lunas semua dosa Anda dan dosa saya. Sehingga hari ini Anda dan saya bisa melakukan ketaatan dengan hati yang rela. Tuhan memberikan manusia pilihan. Bahkan di situ memberikan manusia pilihan, dan ketika kita memilih untuk taat, maka Dia ingin kita taat itu dengan ikhlas. Dengan pemahaman bahwa ada harga yang harus dibayar. Rela, ikhlas, tahu ada harga yang harus dibayar. Saudara, untuk simpel aja, untuk Anda taat, taat dan tekun dulu. Minggu kemarin kita belajar ketekunan ya. Tekun aja untuk saat teduh. Ini di KM maksudnya. Saya sebentar ya, saya keluar sebentar, saya encourage Anda. Yang belum ber-KM, yuk ber-KM yuk.
Kalau Anda bilang, Bu jauh gini-gini, KM kami, KM Maskot 2, kan gitu. Itu kami adakan saat ini masih dengan Zoom. Karena ada anggota KM yang di Adelaide. Dan dia yang menjadi yang justru menjadi host dari KM Zoom kami. Bayangin, dia bukan jemaat Rock Sydney, dia di Adelaide, tapi dia jemaat kami sih yang ada di Adelaide lebih tepat. Dia pelayan Tuhan yang ada di Adelaide. Nah, dia yang jadi host dari Zoom kami, KM Zoom kami, dan kami sedang belajar. Waktu saya doa, saya kok rindu ya KM yang saya layani juga berubah. Benar-benar semua jadi murid Kristus. Waduh, saya bayangkan kalau yang saya layani semua jadi murid Kristus. Saya bayangkan gereja ini segera penuh dengan jiwa-jiwa baru. Amin. Haleluya, dan segereja ini tidak kekurangan pelayan Tuhan, karena dari KM tersebut lahir murid-murid Kristus yang sejati. Sehingga saya pakai buku, saudara, untuk memuridkan. Saya mau bilang gini kepada KM saya, kita sama-sama belajar. Karena seringkali waktu saya baca, siapin, itu saya banget. Nah kalau saya baca itu saya banget, tentu saya berdoa minta ampun dong, saudara. Saya tidak nyuruh Anda saja yang bertobat minta ampun. Saya dulu dong yang harus minta ampun sama Tuhan. Betul? Haleluya. Karena saya tidak mau jadi orang yang berkata, Tuhan, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah begini atau sudah begitu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Nah itu sia-sia pengiringan saya kepada Tuhan. Tapi saya belajar, saya baca, saya belajar. Waktu firman itu menemplak, saya pun minta ampun. Dan saya minta kasih karunia Tuhan memampukan saya untuk berubah terus jadi murid yang sejati, berubah terus menjadi serupa dengan Kristus. Nah, karena Yesus sudah bayar harganya, saudara, sebetulnya enak loh kita. Dia yang sudah bayar semua dosa Anda dan saya. Dia yang sudah bayar semua kebodohan, kegagalan, kejahatan, apalagi sudah ya, yang jelek-jelek dari hidup saya, yang jelek-jelek dari hidup Anda, dia sudah bayar, saudara, lunas lagi. Jadi Anda dan saya tinggal menikmati kasih karunia. Tapi bukan berarti terus mengizinkan Anda terus hidup dalam dosa. Bukan. Hati-hati mereka yang terus percaya darah Yesus tuh nanti pacaran gaya bebas. Alah, nanti juga minta ampun diampuni. Hati-hati loh, saudara. Hati-hati Anda yang sudah mengenal kasih karunia tapi Anda sengaja hidup dalam dosa. Nah itu ada upahnya loh, saudara. Ada enggak ya? Nanti ada kayaknya di poin terakhir. Nah yuk balik ke sini. Namun Tuhan ingin kita juga tahu bahwa harga yang kita bayar itu sepadan. Harga yang kita bayar itu layak, saudara. Karena Tuhan sudah bayar harga kita lebih dahulu. Dan apa yang kita lakukan, perhatikan. Apa yang Anda dan saya lakukan ini waktu kita taat kepada Kristus. Waktu kita semuanya berkeputusan menjadi murid Kristus. Apa yang kita bayar, nilai kita bukan lagi nilai yang fana. Tapi nilai yang kita akan terima adalah nilai kekekalan. Haleluya. Haleluya. Jadi ceritanya ini kalau kita bayar harga, kalau bukan hanya baca firman, melakukan firman. Saya ulangi, waktu melakukan firman, saya tahu air mata akan keluar. Saya tahu air mata, apalagi penderitaan, semua yang namanya daging disalibkan itu akan terjadi. Daging ini, nah manusia daging kita dicacah-cacah itu terjadi, saudara. Supaya akhirnya yang inside-nya ini loh, yang indah, yang berasal dari Allah, itu yang keluar. Karakter Kristus, DNA-nya Allah ini loh yang keluar. Seringkali kan kita tidak nyadar. Mau bayar harga, bagiannya diproses. Waduh, Tuhan cepetan ambil nyawaku, mati saja. Nah itu saya dulu. Kalau saya lagi diproses, saya ambil ayatnya Elia. Tuhan, Elia juga minta mati. Apa salahnya Ibu Gembala Roxini juga minta mati, niru Elia. Nah itu niru-niru. Haleluya. Itu harga. Terus kan ada suara gini, ya yang harus mati adalah dagingmu. Benar Tuhan, tapi aku belum mampu. Loh, kalau enggak mampu, saya bilang belum mampu. Tuhan, aku belum mampu Tuhan. Kali ini aku kalah Tuhan. Kan gitu. Ngomong jujur tuh sampai nangis, saudara. Aduh, itu air mata, air hidung semua keluar. Iya Tuhan, aku tahu tapi aku belum mampu ngatasi ini. Aku belum mampu. Nah waktu saya berkata lagi belum mampu, ada suatu kata kalimat firman yang berkata gini, dalam kelemahan justru kasih karuniaku semakin nyata.
semakin nangis saudara kan gitu. Konklusinya, kesimpulannya, sudah tinggal 3 menit. Yesus berkata justru orang-orang berdosa yang berkata tidak pada awalnya, merekalah yang lebih dahulu masuk dalam kerajaan surga daripada mereka yang sepertinya baik. Sepertinya. Aku rasa aku baik. Hati-hati kalau aku rasa aku baik. Sepertinya baik. Yang berkata ya pada awalnya, ya. Bukannya orang yang berseru-seru, tapi orang yang bertobat sungguh-sungguh itu yang akan masuk. Yang melakukan kehendak Bapa itu yang masuk dalam kekekalan. Nah, bagaimana caranya kita orang berdosa bisa taat dan masuk dalam kerajaan Allah? Kedua anak ini adalah gambaran Anda dan saya. Bener ya? Kedua anak ini gambaran Anda dan saya. Kita adalah orang-orang berdosa. Waktu kita mengandalkan kebaikan kita dan mengira bisa menyelamatkan diri kita, atau kita menjadi orang yang hidup dalam dosa, bertobat, dengar firman, sadar, saya kok hidup dalam dosa ya, kok saya masih gitu ya, aduh kok jelek banget saya. Waktu Anda dengar firman, Anda sadar, kemudian Anda, saya nggak mungkin bisa diselamatkan. Nah, waktu Anda sadar Anda berdosa, Anda sadar kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dan kita minta ampun dan kita bertobat. Nah, haleluya, kedua anak ini sama-sama gagal. Nah, ini yang namanya gospel ya. Gospel connectionnya di sini. Kita tuh anak ini dua-dua kan gagal, sama-sama gagal. Anda dan saya juga sering gagal. Tapi tadi saya sudah bilang yuk kita berubah. Walaupun berubah, saya berkata berubah. Besok ada lagi ujian-ujian yang saya bilang gini, Tuhan, ujian yang kali ini aku fail. Ya, kalau fail ya ujian lagi. Ya aku mohon kasih karuniamu kan gitu. Ya. Kita terus belajar kok dalam kehidupan, belajar dalam secara firman, belajar dalam kehidupan. Nah, sama-sama gagal kedua anak ini. Tetapi ada satu anak yang tidak gagal. Dia berkata kepada bapaknya, ya kepada perintah bapaknya. Dan dia taat melakukan perintah bapaknya sampai tuntas. Wow. Dia datang ke bumi karena ketaatannya kepada Bapa dan menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Perhatikan, tanpa menunda. Anak ini seharusnya mendapatkan pujian dan kehormatan, tetapi dia malah mati dengan kematian seorang pendosa. Kenapa? Kenapa dia mati sebagai seorang pendosa? Kenapa? Karena anak ini datang dalam ketaatan kepada kehendak Bapaknya untuk menebus dosa Anda dan dosa saya. Mantap ya. Dia datang ke bumi karena ketaatan kepada Bapaknya. Dia selesaikan tugas Bapaknya sampai tuntas tanpa menunda, dan dia lakukan semuanya ini. Dia tidak mendapatkan pujian kehormatan, dia malah mati dengan kematian seorang pendosa. Kenapa? Anak-anak ini datang dalam ketaatan kepada kehendak Bapaknya untuk menebus dosa kita. Di kayu salib Yesus mati dengan kematian yang layak diterima anak yang tidak taat, supaya kita yang tidak taat bisa menerima kebenaran Yesus yang taat sampai mati. Di kayu salib terjadi pertukaran antara ketidaktaatan kita dan ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus menjadi milik kita dan ketaatan kita dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Sehingga hari ini Anda dan saya tidak lagi mengandalkan kebaikan kita, melainkan mengandalkan kebenaran Yesus. Kita adalah perempuan sundal, orang-orang pemungut cukai yang menerima kebenaran Yesus dan masuk dalam kerajaan Allah. Pagi hari ini, challenge-nya bagi Anda yang di sini, yang di rumah, bagi Anda yang masih mengandalkan kebaikan Anda sendiri dan menolak kehendak Allah melalui Yesus, hari ini ada undangan.
Haleluya. Hari ini ada undangan, jangan menolak undangan Allah. Haleluya. Hari ini ada undangan untuk kita percaya kepada Yesus. Hari ini ada undangan bagi Anda yang merasa masih hidup dengan pola berpikir, aku baik kok, aku sudah berbuat baik, aku bekerja juga dengan baik. Saya mengaku jujur, anak-anak rohani saya pada umumnya, kenapa saya bilang pada umumnya, karena adalah satu dua yang males. Pada umumnya kalau disuruh kerja rajin pal, waduh sudahlah, pagi dibuat malam, malam dibuat pagi, itu anak-anak saya, anak-anak rohani kami, rajin pal gitu ya. Aduh, hard worker gitu ya. Wah sudahlah, tidak ada yang disangkal itu. Tetapi pagi hari ini engkau masih mengandalkan kekuatan manusiamu. Engkau masih mengandalkan kekuatan pribadimu. Nah pagi hari ini Tuhan mengundang Anda dan saya untuk menerima undangannya Yesus. Haleluya, haleluya. Jangan menolak undangan itu. Dan jangan sampai menyesal karena Anda menunda ketaatan kepada perintahnya. Saya tutup. Yesus sudah dan sedang dan terus bekerja. Sampai hari ini dia masih bekerja. Tuh pagi saya bangun, saya bilang gini, Tuhan, bener ya ini yang namanya kasih karunia. Kenapa saya mau bilang ini yang namanya kasih karunia? Waktu saya sekolah, waktu saya menyiapkan firman, kok saya bisa sehat ya? Waktu saya kurang tidur, pokoknya kurang tidur, tapi semuanya saya pakai untuk Tuhan. Saya bisa sehat walafiat. Tapi waktu saya bukan gini, ada masa di mana saya nggak harus khotbah, ada masa itu yang namanya vertigo itu bisa kambuh saudara. Dan saya di situ saya mengaku ini loh yang namanya kasih karunia. Semakin tadi pagi pun ada kalimat ini yang namanya kasih karunia. Aku sudah bayar lunas di kayu salib. Sehingga semua sakit penyakitmu, waktu engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hatiku. Karena isi hati Tuhan, saya percaya ini kerinduan Tuhan. Gerejanya berubah dari penonton menjadi ikut bekerja, dari jemaat, dari follower menjadi murid Kristus. Kita bangkit berdiri, kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa ya, nanti sementara perjamuan kudus dibagikan mungkin boleh nyanyi. Marta akan naikkan pujian. Tuhan terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami punya pilihan memang Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini seperti undangan-Mu Tuhan. Kami memilih menjadi anak-Mu yang tidak lagi mengandalkan kekuatan kami. Tidak lagi mengandalkan kebaikan kami. Karena Engkau berkata kebaikan manusia, kebaikan kami ini seperti kain lara Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi anak-anak yang mengandalkan sepenuhnya hidup kami kepadamu Yesus. Yang berkata kami ini orang berdosa, kami gak layak. Tapi bersyukur pagi hari ini Tuhan. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu Engkau mati untuk kami. Tapi pagi hari ini lewat tubuh dan darahmu Tuhan. Kembali Kau mengingatkan korbanmu di kayu salib yang mengubah hidup kami. Persekutukan roti dengan tubuhmu. Cawan anggur dengan darahmu Tuhan. Bila waktu kami makan dan minum, kami pun mengalami perubahan. Dari penonton menjadi ikut bekerja, dari jemaat pengikut menjadi murid Kristus. Haleluya. Bila ini semua yang kami inginkan, resolusi kami, dan kami menjalaninya bukan dengan kuat dan gagah kami menjalaninya dengan anugerah-Mu Tuhan, dan karena kuasa salib-Mu. Terima kasih, kami makan minum jadi berkat dalam nama Yesus.